kegiatan pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar sampai dengan akhir nanti, dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi bekal kalian di masa depan. Silakan Ketua Kelas. Persiapan. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, coba sekarang Ketua Kelas pimpin yel kita seperti biasanya di depan, agar kalian semua lebih semangat dalam tema pembelajaran hari ini. Mas, Informatika. Saya suka. Informatika. Istimewa. Informatika. Siapa takut? SMP 7. Jujur, cerdas, beretika. aplaus untuk kita semua. Silakan duduk semuanya. Oke, hari ini Pak Dedi akan mengupdate satu persatu. Kemudian seperti biasanya, yang namanya Pak Dedi panggil harus membuat satu kalimat pendek terkait apa yang membuat hari ini perasaan kalian bahagia. Karena pasti kalian bangun tidur ada yang merasa bahagia? Ada? Nah, tujuannya apa? Untuk memberikan sugesti positif agar meskipun kita banyak masalah, misalkan putus sama pacarnya, semalam mimpi buruk, tetapi tetap energinya positif. Oke, mulai dari absen 1. Masuk, sama masuk. Ada suratnya? Ada. Oke, absen 2. Ahmad Juan Rega Alvarez. Ya. Apa yang membuat kamu bahagia hari ini? Karena saya senang ketemu teman-teman Kasiana. Bercanda dan bertemu teman. Ainurroh, gimana? Bertemu teman-teman juga. Mungkin ada yang lainnya ya, misalkan bertemu pacar atau bertemu siapa, asik, atau bertemu guru favoritnya Pak Fauzan, bisa seperti itu. Kemudian Aisyah, ketawa bersama teman-teman, biasanya di rumah murung berarti ya. Kemudian Aparisi, kenapa? Tidak terlambat, berarti biasanya terlambat. Iya. Oke, berarti bagus sekarang hari ini tidak terlambat biasanya sudah. Kemudian Anggita, bercanda keluar dengan teman-teman. Oke, berarti hari ini tidak ada yang merasa sedih ya? Tidak ada yang merasa sedih? Karena tadi pagi ada yang dibully? Tidak ada? Dan ada yang dibully tadi pagi? Oke, berarti semuanya setelah 7H itu sudah luar biasa hebat, karena tidak ada yang membuli temannya. Seperti tadi pertanyaan beli apa kalau ada yang membuli? Lapornya kemana? Ke BK atau Tatip. Jadi kita harus saling menghargai. Sesuai dengan apa? Keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang sudah dibuat 7H? Disiplin, tanggung jawab. Apa seperti ini? Disiplin. Contohnya disiplin apa? Disiplin contohnya? Tidak terlambat masuk ke dalam lab. Terus apa lagi? Mengerjakan tugas tepat waktu, apa lagi? Kemudian bajunya sekarang atributnya lengkap semua apa enggak? Lengkap. Ada yang tidak lengkap? Tidak ada. Kemudian toleransi, berarti apa perwujudannya? Menghargai ketika teman berpendapat. Jadi nanti kita ada kegiatan diskusi. Ketika ada teman yang berpendapat, berarti harus fokus, tidak boleh sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Oke, kemudian tanggung jawab. Apa contoh tanggung jawab? Ketika kalian mendapatkan tugas, harus dikerjakan.
Kemudian ketika kalian mendapatkan tugas diskusi nanti, semuanya harus berperan aktif. Tidak ada yang pasif, titik nama saja. Kemudian percaya diri, apa wujudnya? Berani presentasi. Kemudian ketika Pak ditanya, berani untuk menjawab. Kemudian empati. Empati artinya apa? Kemarin di kesempatan kalian paling kasih siapa? Tidak. Apa artinya empati kemarin? Kenapa? Jujur mengerjakan tugas ada lagi dapat lain? Tidak. Mencontoh ketika itu memang bukan proses diskusi. Kalau misalkan ulangan tidak boleh nyontoh ke namanya. Jujur nilai apapun juga itu adalah hasil prestasi kalian sendiri. Daripada nilainya bagus tetapi nyontoh. Oke, berarti di kelas 7H keyakinan kelas ini masih berlaku? Masih disepakati semuanya? Masih berkomitmen semuanya? Oke, kalau masih komitmen angkat jempolnya 2 tinggi-tinggi. Oke, bagus. Aplaus untuk kita semua kelas 7. Oke, ini terkait dengan keyakinan kelas. Berikutnya kita akan langsung masuk ke materi terkait dengan analisis data. Ini pertemuan kita yang keempat. Di pertemuan 1, 2, dan 3 kita sudah mengerjakan latihan soal dengan Bapak Ibu PPG, tetapi menggunakan apa? HP, menggunakan perangkat komputer. Nah, ada kalanya ketika kemudian kita harus melakukan praktek analisis data, tiba-tiba kita tidak punya perangkat komputer, maka harus mengerjakan secara manual. Artinya kalau di dalam informatika menggunakan perangkat itu adalah plug. Kemudian tidak menggunakan perangkat itu unplug. Jika di kesempatan pertemuan kita yang terakhir ini di pertemuan yang keempat untuk analisis data, kita akan sama-sama mempraktekkan bagaimana memecahkan suatu permasalahan tanpa menggunakan perangkat komputer. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama hari ini tolong dibacakan Diki Tama dan Saputro. Tujuan pembelajaran yang pertama. Ya, yang keras. Memanfaatkan praktek matematika dan fungsi aritmatika terhadap penyelesaian dengan studi secara unplug secara berkelompok. Nomor 2, mampu menganalisis kumpulan data. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Jadi kita akan memanfaatkan operator aritmatika dan fungsi aritmatika nanti secara unplug. Jadi nanti Pak Dedi akan membagikan kertas plano, kemudian kalian harus membacakan studi kasusnya dan mampu menganalisis kumpulan data dengan benar. Nah, kegiatan pembelajaran kita yang pertama terkait dengan penjelasan singkat materi sudah kita lakukan sama-sama. Kemudian studi kasus secara berkelompok, presentasi, refleksi, dan penguatan. Ini untuk kegiatan pembelajaran kita mulai dari jam ke-4 sampai jam ke-6 nanti. Ada yang bertanya terkait dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ada. Tujuan pembelajaran ada yang bertanya? Ada, sudah jelas semua ya. Oke, Pak Dedi punya 2 pertanyaan. Pernahkah kalian melakukan analisis data tanpa menggunakan perangkat? Pernah? Siapa yang pernah angkat tangan? Tadi yang jawab pernah banyak loh ya. Yang angkat tangan. Ayo siapa? Soal matematika, menghitung laba, kemudian harga jual, harga beli. Nah, di pertemuan kemarin bentuk penyajian data ada berapa? Ada 6. Apa saja? Kemudian terus oke. Nah, di pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari bagaimana membuat kemarin kan sudah kan tulisan, kemudian data juga sudah, diagram sudah kemarin. Sudah apa belum? Sudah belum ya kemarin ya? Untuk diagram. Oke. Nah, operator aritmatika ada berapa? Ada 4. Ada penjumlahan, terus oke. Ini dipakai jika datanya sedikit. Jika datanya hanya 1, 2, atau 3, maka kita bisa menggunakan pakai operator
aritmatika. Tetapi jika datanya banyak, kemarin kita pakai apa? Pakai untuk penjumlahan pakai apa? Pakai rumus apa di sel itu? Menjumlahkan sekelompok data. Pakai rumus apa? Menjumlahkan. Pakai sum. Kemudian untuk mencari rata-rata, average. Kemudian mencari nilai terendah, nilai tertinggi. Pasti masih ingat ini ya, fungsi aritmatika jika kelompok datanya itu banyak. Oke. Nah, ini hari ini kita akan berdiskusi secara kelompok dengan memecahkan studi kasus yang ada secara akhlak. Jadi nanti silakan kalian duduknya sesuai dengan kelompok ini. Jadi kelompok 1 nanti sebelah sini berempat, 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 ya pas ya. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya, sudah diingat-ingat ini kelompok 1. Mana kelompok 1? Bertiga saja, nggak apa-apa, bertiga. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, sudah kelompok 4. Mas, kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. 7 mana? Ya pindah berarti, gabung biar lebih diskusinya. Dan kelompok 8 silakan bergabung dengan yang harus kalian kerjakan nanti di kertas plano. Kan kalian berkelompok berapa orang? 4. 2 orang bertugas untuk membuat tabelnya persis seperti itu. Sehingga kemarin sudah saya minta untuk membawa perangkatnya penggaris untuk membuat. Kemudian 2 orang itu dibagi tugas siapa yang memasukkan rumus Excel-nya. Nanti ada 2 sticky note per kelompok. Perhatikan. Sticky note yang kuning itu dipakai untuk menulis rumusnya. Kemudian yang merah muda dipakai untuk menghitung hasilnya. Jadi contohnya misalkan di soal sisa barang. Coba dicek di lembar kedua sisa barang. Sisa barang dari keterangannya didapatkan dari mana? Di keterangan yang nomor 5, sisa barang didapatkan dari mana? Stok dikurangi jumlah jual. Stoknya itu misalkan di sini kita akan menghitung sisa barang buku tulis. Stoknya berarti di situ berapa? 2 dikurangi 2 ada di sel mana? 2 itu di sel mana? Sel mana? C4. Berarti C4 dikurangi F4. Itu kalian tuliskan di kertas kuning rumusnya. Jangan lupa setiap kali memasukkan rumus dikasih apa? Ayo ya sebelah sini. Dari tadi yang bersuara cuma sebelah sana. Setiap kali masukkan rumus dikasih apa? Setiap kali masukkan rumus dikasih apa? Sama dengan. Nah kemudian hasil perhitungannya 2 dikurangi 1 berarti dituliskan di kertas yang mana? Pink. Ya jelas ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, untuk indikator penilaian kelompok. Ini indikator nanti Pak Dedi keliling ngecek aktivitas kalian sambil menilai. Indikator yang pertama adalah jika kalian ingin mendapatkan poin yang baik sekali, maka minimal 80% dari total pengerjaan kalian itu benar. Kemudian untuk kan ada bukti logika dan matematika sama. Yang untuk aritmatika juga sama 80%. Kalian jawab benar itu sudah dapat predikat baik sekali. Tapi kalau kalian kurang dari 40%, berarti yang salah lebih dari 60%, maka predikatnya akan kurang. Termasuk aktivitas kalian pembelajaran juga akan seperti itu.
Satu, kerjasama. Yang kedua, kekompakan. Yang ketiga, fokus. Dan yang paling penting adalah manajemen waktu. Dari awal Pak Dedi sudah menekankan atur pembagian tugas dari masing-masing kelompok. Tapi yang kita amati yang paling lama di mananya? Dari membuat tabel. Padahal mestinya yang membuat tabel itu yang paling cepat karena nggak mikir. Karena tinggal menyalin apa yang ada di LKPD ke dalam lembar kertas manilanya tadi. Tetapi ternyata yang membuat lama itu justru pada saat membuat tabelnya. Sehingga untuk pertemuan berikutnya manajemen waktu yang harus kita kuasai. Termasuk tadi masih ada beberapa kelompok, anggota kelompoknya yang tidak aktif dalam proses diskusi, sehingga beban kelompoknya menjadi lebih berat. Itu fungsi dari kita diskusi kelompok, sehingga bebannya bisa dibagi rata. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita refleksikan hari ini? Harus bisa secara cermat membaca terkait dengan apa yang harus dikerjakan. Itu fungsinya literasi. Di sini ada di poin yang ke-6, hasil rata-rata dibuat 2 angka di belakang koma. Siapa yang kelompoknya membuat 2 angka di belakang koma? Rata-ratanya. Untuk pertanyaan terkait dari stok rata-rata. Ada enggak? Ada enggak? Punya aku berapa angka di belakang koma? Berapa? 1. Saya cek tadi beberapa. Berarti literasinya masih kurang. Di sini sudah ada poin 6, jelas-jelas rata-rata dibuat 2 angka di belakang koma. Oke. Terkait pembelajaran keseluruhan, di situ ada 2 mode icon, ada 1. Artinya apa di situ icon nomor 1? Nah, kemudian yang kedua B aja atau biasa saja. Yang ketiga sedih. Kemudian yang keempat marah. Nah, siapa yang sekarang emosinya berada di bahagia untuk pembelajaran kita hari ini? Angkat tangan. 1, 2. Alasannya kenapa bahagia? Hah? Bahagia tanpa alasan yang jelas. Alasannya kenapa bahagia? Karena seru. Terus apa lagi? Kenapa? Kenapa? Dapat hadiah dari temannya karena kelompoknya paling banyak mendapatkan penghargaan. Siapa yang B aja? Kenapa B aja? Kenapa? Ngantuk. Terus apa lagi? Kenapa siapa? Lapar. Siapa yang sedih? Siapa yang sedih? Nggak ada. Siapa yang marah? Mungkin karena ada kelompoknya tadi yang nggak aktif kemudian marah. Ini tidak ada ya. Jadi itu perasaan kalian terkait dengan pembelajaran hari ini. Dan terakhir, ini terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kalian susun. Minta tolong di sticky note-nya satu anak satu. Apakah kalian masih melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita bahas di awal? Jika iya, silakan dituliskan di sticky note-nya. Kemudian alasan kenapa melakukannya dan terakhir bagaimana cara memperbaikinya. Kita refleksi diri terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kita susun. Kalau tidak, berarti poin 2 dan 3 tidak usah diisi. Jadi fokus ke pertanyaan utama, apakah kalian masih melanggar kesepakatan kelas yang sudah disusun bersama tadi? Jika iya, tuliskan alasannya kenapa, kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Jadi kita refleksi diri kita masing-masing. Jika tidak, maka berarti
poin 2 dan 3 tidak usah diisi terkait dengan keyakinan kelas yang ini tadi. Nah, yang ini jika iya yang dilanggar itu yang mana? Mungkin masih kalian tadi masih belum tanggung jawab terkait dengan diskusi kelompoknya, tidak aktif membantu atau bagaimana. Sebelum doa, karena tadi banyak yang gembira, kita nyanyi sama-sama. Saya minta kelas pimpin doa terlebih dahulu. Persiapan berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai, berdiri, memberi salam. Selamat siang, silakan duduk dulu. Nanti setelah ini saya share untuk prinsipnya. Silakan sekalian kerjakan di HP-nya masing-masing. Sehingga minggu depan kita bahas yang secara pelak ya. Jadi HP-nya silakan minggu depan dibawa. Oke, bahwa sekarang kursinya dimasukkan semua, sampah tidak ada yang ditinggal, sampahnya dibawa semua.